Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengambil pelajaran banyak dari kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, pertemuannya dengan Raja Persia yaitu Abraris, hingga menuai banyak hikmah. Bahkan termasuk diantaranya adalah masuk Islamnya seorang raja bernama Badan, di mana ia adalah raja Yaman, dan dengan penuh kedamaian ia masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karenanya di siang hari ini kita akan melanjutkan kisah kita tentang Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ketika ia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Raja Romawi. Dan kisah ini menjadi salah satu kisah rawai al-qisas, kisah yang sangat menarik. Dan daripadanya kita akan mengambil pelajaran penting bagaimana keimanan seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, dan patut untuk kita teladani terutama bagi kita di masa akhir, di penghujung zaman seperti saat ini. Berawal dari keinginan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di tahun ke-19 Hijriah, di mana ia akan mengutus satu pasukan untuk memerangi Romawi pada saat itu. Karenanya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi termasuk dari sekian banyak pasukan yang diutus oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Raja Romawi pada saat itu yang bernama Heraklius sudah lama mutaba'i, sudah lama melihat dan memantau perkembangan kaum muslimin. Karena di tahun ke-6 Hijriah, Raja Romawi ini termasuk dari sekian banyak raja yang juga mendapatkan surat dakwah dari Nabi Muhammad. Kalau respon yang diberikan oleh Raja Persia pada saat itu sangat emosi menanggapi surat Nabi Muhammad, tidak dengan Raja Romawi pada saat itu. Ketika Raja Romawi mendapatkan surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan konfirmasi terhadap pengirim surat itu, Nabi Muhammad SAW. Karenanya Raja Romawi meminta pengawalnya untuk menjemput salah seorang orang Arab yang sedang berniaga di Syam pada saat itu, Palestina. Karenanya Syam dulu menjadi salah satu wilayah kekuasaan Romawi. Dan orang-orang Arab sepakat bahwa yang akan diutus mereka untuk berhadapan dengan Raja Romawi adalah Abu Sufyan yang pada saat itu belum lagi masuk Islam. Dibawa ia ke hadapan Heraklius, Raja Romawi. Dan sebelum ia dicerca dengan berbagai macam pertanyaan, Abu Sufyan disumpah terlebih dahulu untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, sejujurnya atas pertanyaan yang akan disampaikan kepadanya. Barulah setelah itu Raja Heraklius menyampaikan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya Muhammad di antara kalian? Karena Abu Sufyan telah dijanji untuk mengatakan yang sejujurnya, maka Abu Sufyan mengatakan huwa min asyrafina nasaban, bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling mulia di antara kami nasabnya. Karenanya setelah itu ia bertanya dengan beberapa pertanyaan. Setelah ia menuntaskan pertanyaan dan mendengarkan jawaban langsung dari Abu Sufyan, Heraklius menyampaikan rahasia di sebalik pertanyaan yang dia sampaikan kepadanya. Dan dia mengatakan, sa'altuka, setelah bertanya kepada engkau tentang nasabnya Muhammad di antara kalian, dan dari awal saya sudah menyangka bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling mulia di antara kalian nasabnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Heraklius, yang dia adalah penganut agama Nasrani, sehingga dia sudah membaca berbagai macam kitab termasuk di Injil,
Taurat dan lain sebagainya, dia mengatakan karenanya Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali ia pasti dari kalangan yang terpandang di antara kaumnya. Artinya hidayah itu sudah mulai merasuki jiwa dan relung hati Heraklius, raja Romawi saat itu. Setelah itu dia panggil seluruh para pembesar dan pemuka Romawi untuk berkumpul di aula yang sangat besar. Setelah dia mengumpulkan para pemuka dan pembesar, dia perintahkan kepada para pengawal untuk menutup seluruh pintu istana. Lalu dia menyampaikan pesannya kepada seluruh pembesar dan pemuka kerajaan Romawi. Apa dia katakan? Wahai segenap para pemuka Romawi, telah datang kepada kalian surat dari seorang yang bernama Muhammad, berasal dari Jazirah Arab, yang mengaku dirinya adalah Nabi akhir zaman. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentangnya? Apa respon para pemuka Romawi pada saat itu? Mereka berhamburan dari majlis tersebut. Mereka berlari dari majlis tersebut karena istana sudah ditutup pintunya oleh para pengawal Heraklius. Karenanya para pemuka ini tidak bisa lari dari majlis itu. Lalu dia kumpulkan kembali semua pemuka di aulanya tersebut, lalu mengatakan kepada para pembesar seraya dia mengabaikan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Aku bertanya itu kepada kalian adalah untuk menguji keimanan kalian terhadap agama kalian. Dan Heraklius mengabaikan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, karenanya setelah itu Heraklius terus memantau perkembangan agama Nabi Muhammad SAW hingga pada akhirnya dia akan berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Karenanya sebelum ia memberangkatkan pasukannya, Heraklius ini berpesan kepada para pasukannya untuk apa? Fa'amara rijalahu idza zafiru bi asiri min asral muslimina ayyubqu alaihi wa ayyutuhu bihi hayyan. Pesannya adalah agar mereka menawan beberapa tawanan kaum muslimin dan membawa tawanan kaum muslimin itu ke hadapannya dalam keadaan hidup. Dan Allah berkehendak, ternyata salah satu di antara tawanan kaum muslimin tersebut termasuklah di antaranya adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Jadi jika pertemuan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini dengan Raja Persia sebagai kurirnya Nabi Muhammad, pertemuannya dengan Raja Romawi adalah sebagai tawanan perang. Karenanya pada saat itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para pasukan Heraklius mengatakan kepada Heraklius, "Inna hada min ashabi Muhammadis sabiqina ila dinihi. Qad waqa'a asiran fi aidina fa atainaka bih." Wahai raja, ini adalah para sahabatnya Muhammad, di mana mereka adalah orang-orang yang baru pertama kali, adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Muhammad. Dan saat ini mereka sudah menjadi tawanan kita. Karenanya kami bawa mereka ke hadapan engkau. Setelah itu lama Raja Romawi menatap Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Menatap lama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, "Inni a'ridu 'alaika amran." Saya ingin menawarkan sesuatu kepada Anda. Qala, lalu berkatalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, "Wa ma huwa?" Apa tawaran Anda tersebut? Faqala a'ridu 'alaika an tatanassara fa in fa'alta khallaitu sabilak wa akramtu mathwak. Saya ingin menawarkan kepada Anda untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Kalau engkau mau, saya akan membebaskan engkau dan aku akan muliakan engkau. Karenanya tawanan perang itu sesungguhnya pilihannya hanya dua, Bapak Ibu sekalian. Satu, kalau dia tidak dijadikan budak, maka dia akan dibunuh. Sekarang datang tawaran kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, kebebasan dan kemuliaan. Apa kata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ketika ia ditawarkan kebebasan dan kemuliaan? Ia mengatakan, faqala al-asiru fi anafatin wa hazamin. Maka Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi mengatakan, hayhat innal mauta la ahabbu ilayya alfa marratin mimma tad'uni ilaih. Dia mengatakan, sesungguhnya kematian jauh lebih aku cintai 1000 kali dibandingkan dengan apa yang kau tawarkan kepadaku itu. Tapi Raja
Heraklus ini tidak berputus asa. Faqala Kaisar ini mengatakan, inni la araka rajulan syahman. Kalau saya lihat dan pandang engkau bukanlah laki-laki yang bodoh. Engkau bukanlah laki-laki yang tidak punya akal. Fa in ajabtani ila ma a'riduhu 'alaika asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Kalau engkau mau menerima tawaranku itu, bukan hanya kebebasan dan kemuliaan yang kuberikan kepada engkau, tapi engkau akan aku ikutkan dalam kekuasaanku, dan sebagian dari wilayah kekuasaanku akan kubagikan kepada engkau. Tawarannya mulai meningkat, Pak. Kalau tadi tawarannya hanya kebebasan dan kemuliaan, kali ini Heraklus menawarkan keikutsertaan Abdullah dalam kekuasaan, dan sebagian wilayahnya akan dibagikan kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Hudzaifah? Apakah dia tergiur dengan tawaran yang luar biasa ini datang kepadanya di saat dia peluangnya hanya menjadi seorang budak atau kalau tidak dibunuh? Fatabassamal asirul mukabbalu biquyudih. Tawaran ini tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini tersenyum seraya ia mengatakan, apa dia katakan kepada Heraklus ini? Wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Hudzaifah, "Lau a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathu al-'arabu ala an arji'a an dini Muhammad tarfata 'ain ma fa'altu." Demi Allah, meskipun engkau berikan seluruh kekuasaan yang kau miliki atau wilayah-wilayah Arab sekalipun agar aku meninggalkan agama Muhammad ini walaupun hanya sekejap mata, aku tidak akan lakukan. Ya, Pak, keimanan yang luar biasa. Di atas tawaran yang begitu sangat menggiurkan, dia katakan, demi Allah, walaupun engkau berikan semua yang kau miliki, bahkan wilayah jazirah Arab sekalipun, agar aku meninggalkan agama Muhammad walaupun hanya sekejap mata, tidak akan aku lakukan. Apa kata Heraklus? Idan aqtuluka, kalau begitu aku akan bunuh engkau. Apa kata Abdullah bin Hudzaifah? Anta wa ma turid, engkau dengan apa yang kau inginkan, silakan lakukan sekehendak hatimu, aku tidak takut. Karenanya setelah itu diperintahkanlah para pengawalnya untuk apa? Untuk menggantung Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi di tiang salib. Wa qala liqannasatihi, lalu Heraklus ini berkata kepada algojonya dengan bahasa Romawi, urmuhu qariban min yadayhi, pukul tangannya. Wa huwa ya'ridu alaihi tanassara fa'aba, aku tawarkan kepadanya untuk masuk ke dalam agama Nasrani namun dia mengabaikan. Urmuhu qariban min rijlaihi, pukul kakinya. Wa huwa ya'ridu alaihi mufaraqata dini fa'aba, aku tawarkan kepadanya agar dia meninggalkan agamanya, tapi dia mengabaikannya. Setelah puas Algojo ini memukul seluruh bagian tubuhnya, Bapak Ibu sekalian, lalu diperintahkanlah para pengawalnya agar melepaskan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi dari tiang salib tersebut. Wa talaba ilaihim ayunziluhu an khashabatis salam thumma da'a biqidrin azimatin fasabba fihi zait. Setelah dia dipukul, Bapak Ibu sekalian, lalu diturunkan dari tiang salib, diperintahkan lagi pengawal untuk apa? Membawa ke hadapannya apa? Qidrin azimah. Apa itu qidr? Kuali yang sangat besar. Fasabba fihi zait, lalu dituangkan ke dalam kuali besar itu az-zait, minyak. Wa rufiyat 'alan nar, lalu diangkat ke sebuah tungku yang sudah menyala apinya, hatta ghalat, hingga kemudian zait, minyak tersebut mendidih, Bapak Ibu sekalian. Thumma da'a bi asiraini min asaral muslimin, lalu dia perintahkan kepada pengawalnya untuk membawa 2 tawanan kaum muslimin. Fa amara bi ahadihima ay yulqa fiha fa ulqiya, lalu diperintahkan agar 2 tawanan kaum muslimin itu dimasukkan ke dalam kuali yang minyaknya sedang menggelegak, mendidih, Bapak Ibu sekalian. Fa idza lahmuhu yatafattat wa idza idhamuhu yatabdu 'ariyah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Kulit kaum muslimin yang kemudian dimasukkan ke dalam kuali tersebut yatafattat, hancur, Bapak Ibu sekalian, dan hanya menyisakan tulang-tulang. Kemudian Raja Romawi melihat ke arah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, lalu dia tawarkan kembali agar dia masuk ke dalam agama Nasrani.
Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fakana asyaddu ibahan lah min qabl. Ternyata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi lebih keras lagi penolakannya daripada sebelumnya. Jadi bukan semakin ciut keimanannya, tapi semakin kokoh keimanannya. Ketika melihat di hadapannya kejadian dua kaum muslimin dimasukkan ke dalam Kidul Azim, kuali yang sangat besar tadi. Falamma ya'isa, ketika Raja Romawi ini putus asa, amara bihi ayyulqa fil qidri allati ulqiya fiha sahibahu, maka dia perintahkan kepada pengawalnya, cemplungkan dia sekalian ke dalam kuali tersebut, ke dalam kuali di mana dua tawanan kaum muslimin telah dimasukkan ke dalamnya, cemplungkan sekalian dia. Falamma dhuhiba bihi dama'at ainah, lalu ketika dia diseret Bapak Ibu sekalian untuk dimasukkan ke dalam kuali, dama'at ainah, air mata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini bercucuran keluar, menangis. Faqala rijal qaisara li malikihim, maka pengawal yang menyeret Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini berkata kepada raja mereka, innahu qad baka, wahai raja, dia menangis. Karenanya yang ada di pikiran Romawi, Raja Romawi pada saat itu, Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi menangis karena dia takut akan dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Dengan rasa gembira, apa kata Raja Romawi ini? Rudduhu ilaih. Ya. Rudduhu ilaih. Dia sangka bahwa Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi takut. Karenanya dia katakan, kembalikan dia. Bawa dia kemari. Kata Raja Romawi ini. Falamma mathula baina yadayhi arada alaihi an-nasraniyya fa'abaha. Ketika Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi kembali berada di hadapannya, ditawarkan kembali kepadanya untuk masuk ke dalam agama Nasrani, tapi Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi tetap menolak dengan tawarannya tersebut. Faqala, apa kata Raja Romawi? Waihak, celakalah engkau. Faman ladzi abkaka idzan? Terus apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi? Abkani anni qultu fi nafsi. Yang membuat aku menangis karena aku berkata kepada diriku sendiri. Apa yang dikatakan kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian? Tulqal an fi hadhil kirir, wahai jiwa, wahai diri, engkau akan dimasukkan ke dalam kuali ini. Fatadhhabu nafsuk, jiwamu akan pergi. Waqad kuntu ashtahi ay yakuna li bi'adadin ma fi jasadi min sya'rin anfus fatulqa kullaha fi hadzal kibr fi sabilillah. Dan aku sudah lama memimpikan dan mengharapkan peristiwa ini akan terjadi ketika aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini akan aku dapatkan. Jadi dia menangis kaum muslimin dan muslimat karena terharu bahwa dia akan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Raja Romawi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian? Menyikapi yang membuat dia menangis adalah karena rasa harunya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hallaka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka. Mau tidak engkau mencium kepalaku, aku akan bebaskan kau. Karenanya bagi sebagian kaum, Bapak Ibu sekalian, termasuk di antaranya adalah orang-orang Arab, mencium kepala ini adalah sebagai bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan. Ya. Jadi kalau ada orang Arab tiba-tiba cium kepala bapak gitu kan, itu berarti mereka menghormati dan memuliakan bapak. Karena salah satu bentuk pemuliaan di Arab itu adalah dengan mencium kepala. Nah, karenanya Raja Romawi mengatakan, mau tidak engkau mencium kepalaku, aku akan bebaskan kau. Tapi Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi berpikir pada saat itu, wa an jami'i asaral muslimina aidan, apakah juga berlaku kepada tawanan kaum muslimin yang lainnya akan dibebaskan kalau aku cium kepalamu? Apa kata Raja Romawi? Wa an jami'i asaral muslimina aidan. Iya, semua tawanan kaum muslimin aku akan bebaskan kalau engkau mau mencium kepalaku. Qala Allah, maka Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi mengatakan, faqultu fi nafsi, aku katakan kepada diriku, aduun min a'da'illah, dia adalah musuh dari sekian banyak musuh-musuh Allah. Uqabbilu ra'sah, aku cium kepalanya, fayukhalli anni wa an asaral muslimina jami'an. Ketika aku cium kepalanya, aku dan seluruh tawanan kaum muslimin akan dibebaskan. La dhayra fi dzalika alayya, dan kalau hanya sekedar mencium kepala tidak akan berefek kepada keimananku. Maka setelah itu, Bapak Ibu sekalian,
Abdullah bin Hudzafah mendekati Raja Romawi dan ia mencium kepala Raja Romawi. Pada saat itulah kemudian Raja Romawi membebaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Setelah itu mereka kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Madinah, lalu dia bercerita kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ketika Umar ibn Khattab mendengarkan kisah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, fasurra bihil Faruq a'zamu surur. Begitu sangat bahagianya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan bagaimana kisah keimanan para sahabat Nabi Muhammad ini. Walamma nadhara ila al-asara qala, ketika Umar melihat kepada tawanan kaum muslimin yang lainnya telah dibebaskan, apa kata Umar ibn Khattab? Haqqun ala kulli muslimin ay yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda bidzalik. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan aku yang akan memulainya. Setelah itu Umar berdiri lalu mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan Umar kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lihat kaum muslimin dan muslimat, keimanan yang luar biasa ada dalam diri para sahabat Nabi Muhammad. Dan terutama bagi kita hari ini di akhir zaman, di masa-masa fitnah, Rasul sudah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi Muhammad? Badiru bil amal, bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanan, di masa-masa fitnah. Dan para ulama menceritakan dan berpendapat bahwa fitnah yang dimaksud oleh Rasul adalah fitnah yang hari ini sedang terjadi di Syam. Syam hari ini Suriah, Syam hari ini adalah Palestina, Syam hari ini adalah Yordania, Libanon, dan kita bisa merasakan bagaimana 4 negara ini hari ini sedang berada dalam fitnah yang luar biasa. Ketika masa fitnah itu terjadi, kata Rasul, badiru bil amal, perbanyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang semakin gelap gulita. Artinya kondisinya dari waktu ke waktu akan semakin buruk. Bahkan kata Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya seseorang beriman bisa jadi sore harinya telah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau sore harinya dia beriman, wa yusbih kafiran, pagi harinya bisa jadi telah menjadi kafir. Apa fenomenanya? Kata Rasul, ya bi dinahum bi aradin minad dunya. Banyak di antara umat Islam akan menjual agama mereka dengan sesuatu yang sangat murah dari dunia ini. Karenanya kita perlu belajar dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, bagaimana ia mempertaruhkan keimanannya di hadapan tawaran-tawaran yang menggiurkan, bahkan tawaran kematian sekalipun dia tetap lebih memilih keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena iman ini tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.